Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Coba dilihat dulu teman-temannya apakah ada yang nggak masuk hari ini. Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah berarti hadir semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu 3.4 tentang menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, dan 4.4 yaitu menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto atau video. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melihat kegiatan pelajaran satu ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan teori pembentukan tata surya dan pembentukan bumi. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih itu teori pembentukan tata surya? Saya Bu, Ya, silakan. saya ingin menjawab. Jadi teori pembentukan tata surya adalah teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai asal-usul pembentukan tata surya. Betul sekali nih Sabrina. Ada yang mau nambahin? Izin menambahkan Bu. Jadi teori pembentukan tata surya itu tentunya dicetuskan melalui berbagai macam penelitian dan eksperimen guna mencari penjelasan logis atas fenomena terciptanya sistem tata surya itu sendiri. Nah, terima kasih Sabrina dan Bagas atas jawabannya. Jadi teori pembentukan tata surya itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana matahari, planet, dan satelit itu terbentuk secara teratur dalam sistem. Teori-teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui penelitian, pengamatan, dan eksperimen yang dilakukan untuk menemukan teori pembentukan tata surya yang logis. Nah, yang kedua itu teori pembentukan bumi. Jadi kondisi bumi itu pada awalnya itu masih homogen atau tanpa benua dan samudra, yang di dalamnya itu terdiri dari silikon, oksida besi, magma, dan sebagian kecil berupa unsur kimia. Awalnya itu bumi itu relatif dingin dan lama-kelamaan meningkat suhunya dikarenakan 3 faktor penyebab, yaitu akresi, kompresi, dan disintegrasi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga tentang urutan yang ada di tata surya dan karakteristiknya. Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, jadi di tata surya sendiri itu terdapat bintang yang sangat besar, yaitu matahari. Selanjutnya ada Merkurius yang merupakan planet terkecil, Venus merupakan planet biru, Bumi sebagai tempat kehidupan kita sekarang, Mars adalah planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus planet bercincin, Uranus planet terdingin, dan Neptunus adalah planet terakhir di tata surya. Nah, bagus sekali nih Bungki atas penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan arah pergerakan matahari akan menjadi 3 jenis, yaitu konvergen. Nah, secara keseluruhan, bumi ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu atmosfer, lapisan udara yang menyelubungi bumi, biosfer, lapisan tempat makhluk hidup, hidrosfer, lapisan air, dan litosfer, lapisan batuan. Di lapisan atmosfer sendiri terdapat 5 lapisan: troposfer tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim, stratosfer tempat terbangnya pesawat, mesosfer berfungsi mengikis dan membakar benda asing, termosfer memiliki lapisan ionosfer, dan eksosfer yang memiliki kandungan gas rendah dan gaya gravitasi yang lemah. Selanjutnya Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Amalia, Pungki, Sabrina, Syarul, dan Mario yang materinya tentang teori pembentukan tata surya.
Dan kelompok 2 yaitu ada Bagas, Alaya, Nila, Fakih yang tentang teori pembentukan bumi. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kasih waktu selama 45 menit. Nanti silakan kelompoknya maju dan memaparkan hasil diskusi. Nah, setelah 40 menit, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan. Semuanya nanti. Semuanya saya. Ayo. Semuanya. Ini Mulai Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi pembentukan tata surya itu ada 5, yaitu teori kabut nebula, teori planetesimal, teori pasang surut gas, teori bintang kembar, dan teori Big Bang. Yang pertama itu ada teori kabut nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace, yang menyebutkan bahwa di jagat raya terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut atau nebula yang sangat besar dan berputar semakin cepat lalu memadat dan menjadi planet di dalam tata surya. Selanjutnya ada teori planetesimal. Ini pada tahun 1905 Chamberlain dan Moulton menyatakan gumpalan kabut yang membentuk tata surya berbentuk pilin atau spiral hingga akhirnya terbentuklah lintasan orbit bebas hingga pada akhirnya terjadilah tumbukan antara planetesimal. Dikarenakan tumbukan yang berulang serta gaya gravitasi, terjadilah penumpukan planetesimal hingga menjadi gumpalan lebih besar. Sementara gumpalan-gumpalan yang lebih kecil kemudian menjadi planet-planet yang kemudian berevolusi mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya ada teori pasang surut. Pasang surut gas, Gilbert Benson ini menyatakan pendapat bahwa sebuah bintang besar yang mendekati matahari akan menyebabkan efek pada kabut matahari, yaitu efek pasang. Bintang besar ini kemudian menimbulkan kekuatan yang dapat menarik dan melepaskan masanya yang sebagian kepada matahari hingga akhirnya berputar, pecah dan mendingin perlahan menjadi satelit dan planet seperti sekarang ini. Selanjutnya teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh R.A. Dicleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebarang pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak itu. Bintang yang tidak meledak sekarang disebut dengan matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Kemudian selanjutnya ada teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari 4,6 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya yang kemudian berkumpul di pusat, membentuk cakram raksasa dan meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Nebula tersebut yang membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Kamu Silakan dilanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang teori pembentukan bumi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari pembentukan bumi, yaitu kondisi bumi pada awalnya terbentuknya berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat itu bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudra. Pada awal pembentukan seluruh bagian planet bumi relatif dingin, namun lama-kelamaan meningkat suhunya dikarenakan 3 faktor penyebab, yaitu karena adanya akresi, kompresi, dan disintegrasi atau penguraian di
aktif. Nah, teori pembentukan bumi sendiri terbagi menjadi 5 teori, yaitu teori kontraksi, dua benua, teori pengapungan benua, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Selanjutnya teori tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu ada teori kontraksi dan pemuaian. Teori ini pada awalnya dicetuskan oleh Descartes, menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibat dari proses penyusutan ini, permukaan bumi mengkerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Yang kedua ada teori dua benua. Itu teori yang dikemukakan oleh Edward Zwick pada tahun 1884. Ini menyebutkan bahwa bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Kedua benua ini terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi sehingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Disebutkan Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Yang ketiga, teori pengapungan benua. Pada tahun 1912, Albert Wagner mencetuskan teori pengapungan benua. Dia menyebutkan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu benua yang sangat besar di muka bumi yang disebut Pangea. Kemudian Pangea ini terpecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Yang keempat, teori konveksi. Arthur Holmes sekitar tahun 1927 menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Kemudian arus konveksi ini menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Yang kelima ada teori lempeng tektonik oleh Tozo Wilson di tahun 1965 menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer, dan lempeng ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer. Litosfer bumi terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra tersusun oleh batuan basa, sedangkan lempeng benua tersusun oleh batuan asam. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparannya kelompok 1 dan 2. Nah, selanjutnya Ibu pengen ngetes nih tentang pemahaman yang kalian punya. Ibu punya kuis untuk kalian yang boleh dijawab dengan cara rebutan. Bumi diperkirakan terbentuk sekitar 3 miliar tahun silam. Ya Bu, Ya, udah B. Bag. ya betul, 4,6 miliar tahun silam. Yang kedua, lapisan terluar dari selimut bumi adalah Saya Bu, A. Litosfer. ya betul, litosfer. Yang ketiga, benua Laurasia dan Gondwana dapat dipisahkan oleh jalur sempit yang disebut ya lautan. Ya betul, laut Tethys. Yang keempat, menurut teori lempeng tektonik, pergerakan lempeng terjadi karena disebabkan oleh Arus konveksi astenosfer. ya betul, arus konveksi pada astenosfer. Yang kelima, proses pembentukan tata surya menurut teori kabutlan Deleuze adalah Saya Bu, ya B. Adanya perputaran kabut bola yang panas dan lambat, makin lama semakin cepat. nah betul banget nih Putih. Makin lama semakin cepat. Ah, iya ini Nah, kayaknya segitu aja. Setelah berdiskusi dan pemaparan tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, Ya, saya silakan. ingin memberikan kesimpulan. Jadi teori pembentukan tata surya dan teori pembentukan bumi adalah teori yang menjelaskan asal mula tata surya dan bumi terbentuk yang diperoleh dari hasil pengamatan dan eksperimen dan dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, betul banget Syarul. Kayaknya waktu kita pada hari ini udah habis ya.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nanti Ibu akan mengupload materi pada hari ini di Google Classroom. Sebelum ditutup, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar pada hari ini. Jaga